Pemirsa, sebuah mobil dihentikan petugas saat razia penyekatan di eksit tol Ngawi, Jawa Timur. Petugas menghentikan pengemudi karena menemukan uang senilai 2,1 miliar rupiah di dalam mobil tanpa pengawalan. Uang dengan pecahan 5 hingga 100 ribu rupiah ditemukan petugas saat razia penyekatan di eksit tol Ngawi. Tanpa pengawalan, uang hanya terbungkus plastik dan ditutupi terpal. Dari keterangan pengemudi, uang diambil dari Bandung ke Magetan untuk jasa penukaran uang. Uang dalam bentuk pecahan, baik 5.000, 20.000, 50.000 ataupun lebih kecil lagi yang 10.000 dengan jumlah total 2,1 M ini dalam bentuk cash. Kemudian kita kawal menuju ke Magetan oleh 2 anggota Polri. Surat pengantar yang awalnya tidak bisa ditunjukkan ke petugas, akhirnya bisa dimintakan pada pihak bank tempat uang diambil oleh pengemudi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Ya, THR akan dibayarkan 10 hari sebelum Idul Fitri. Sementara bagi karyawan swasta, pemerintah mewajibkan pengusaha membayar THR tanpa dicicil. Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa jadi menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Inilah pernyataan Presiden Joko Widodo terkait tunjangan Hari Raya bagi para aparatur sipil negara. Untuk THR ASN, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga 30,6 triliun rupiah. Anggaran THR tersebut juga mencakup PNS di pemerintah daerah yang mencapai 14,8 triliun rupiah. Sementara bagi karyawan swasta, pemerintah telah menerbitkan aturan terkait tunjangan hari raya. Pemerintah mewajibkan pengusaha membayar THR karyawan secara penuh tanpa dicicil. Bila tak patuh, sejumlah sanksi menanti para pengusaha. Tanggapi peraturan pemerintah, Kadin mengimbau perusahaan yang tak mampu membayar penuh THR karyawannya untuk menempuh jalur dialog dan mediasi. Tetapi kalau yang memang kondisinya tidak baik, musyawarahkan dengan pekerjanya, pasti pekerjanya akan memaklumi itu. Selain menjadi hak, pembayaran THR diharapkan mampu memacu konsumsi pada kuartal kedua tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini selalu semangat ya orang-orang kalau bicara tentang THR. Ini jelang hari raya Lebaran, tentu banyak orang yang sudah menunggu-nunggu datangnya THR alias tunjangan hari raya. Nah, namun di masa pandemi sekarang ini masyarakat harus cermat dan tepat dalam mengelola THR supaya tidak cepat ludes. Nah, berikut tips hemat kelola THR di masa pandemi. Pertama, menambal kekurangan biaya hidup di bulan Ramadan yang biasanya naik sekitar 10 hingga 20%. Kedua, siapkan dana untuk zakat. Ketiga, memberi THR untuk orang-orang yang membantu keseharian kita, seperti ART, supir, satpam, dan yang lain. Keempat, memilah dan memilih kebutuhan perayaan hari raya. Kebutuhan mana yang harus dibeli atau dipenuhi, dan mana yang tidak perlu. Kelima atau yang terakhir, karena tahun ini dilarang mudik, maka biaya mudik dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Nah, harusnya untuk alokasi mudik ternyata salah satunya. Kalau Lovi biasanya dialokasikan untuk apa THR-nya? THR pastinya kalau misal di list terencana biasanya baju baru. Kewajiban dulu, kebutuhan dulu. Habis itu investasi, tabungan. Tapi kadang-kadang Fandi kalau ada diskon-diskon menyerang gitu, kadang-kadang suka hilaf gitu. Selalu berujung ke situ ya kalau ibu-ibu ya. Nah, apakah itu masuk dalam perencanaan keuangan yang baik untuk THR yang diterima? Kita tanyakan kepada Mas Aidil Akbar, perencana keuangan. Selamat siang, Mas Aidil. Selamat siang.
Mas Aidil, sebenarnya kalau THR dari segi perencanaan keuangan yang baik, masukkah seperti yang dibilang Lovi tadi untuk investasi, kemudian kadang-kadang juga kalau ada diskon, akhirnya membeli diskon juga dengan uang THR itu. Apakah itu tepat untuk menggunakan dana THR tersebut? Ya, kita kembalikan dulu ke fungsi awal ya, namanya kan THR, tunjangan hari raya. Jadi sebenarnya memang ini, kalau nggak salah dimulai tahun 60-an, saya lupa, 64 kalau nggak salah. Ini dimulai adalah karena memang pada saat Ramadan dan masuk Idul Fitri adanya kenaikan biaya hidup ya. Dan kemudian karena memang secara kultur di Indonesia bahwa pada saat Idul Fitri itu pulang kampung, maka dibutuhkanlah sejumlah dana. THR ini cuma ada di Indonesia. Di negara lain di dunia setahu saya nggak ada THR ya. Bahkan negara maju seperti Amerika nggak ada tuh ya tunjangan hari Natal, tunjangan Thanksgiving tuh nggak ada gitu. So, jadi ini yang terjadi di Indonesia dan ini akan bahkan dibuatkan satu peraturan oleh kementerian bahwa ini menjadi kewajiban. Nah, oleh sebab itu maka fungsi utama dari THR itu adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan di bulan Ramadan dan Hari Raya. Kalaupun nanti misalnya memang ada kelebihan karena jumlah THR-nya cukup besar atau karena memang tidak mudik, tidak pulang kampung, baru kemudian THR tersebut bisa dialokasikan untuk tabungan atau untuk investasi atau untuk yang lain-lain gitu. Kan ini kan di masa pandemi ya Mas Aidil nih. Nah, budaya euforia lebaran begitu di Indonesia ini sebenarnya sudah tradisi begitu. Beli baju lebaran begitu. Nah, gimana nih untuk antisipasi apalagi ini di masa pandemi? Ya, dengan di masa pandemi ini kan sebenarnya memang sebaiknya kita lebih berhemat ya. Maksudnya dalam arti kata kita masih belum tahu bahwa kondisi ini masih berapa lama lagi akan berlangsung, meskipun secara teori kita melihat bahwa view-nya lebih positif tahun ini dibandingkan tahun lalu karena sudah adanya vaksin gitu ya. Tapi apakah kemudian herd immunity akan terjadi di pertengahan tahun atau akhir tahun masih belum kelihatan angkanya gitu ya. Karena kalau kita perhatikan grafik yang COVID-nya pun masih naik. Nah, oleh sebab itu kalau memang ada THR, tadi kan sudah dijelaskan di infografik tadi bahwa pertama pengeluaran utama dulu ya, kenaikan dari biaya hidup 10-20%. Kemudian kita siapkan juga untuk zakat, yang penting itu yang wajib zakat fitrah ya. Kemudian kita siapkan juga untuk THR orang-orang yang membantu kita, keseharian kita, ada mbak di rumah ya, ada driver, ada keamanan kompleks gitu ya, dan kebersihan dan lain-lain. Itu orang-orang itu butuh THR juga. Nah, THR dari mana? Dari kita, itu pasti. Ya, kemudian kebutuhan hari raya. Nah, kebutuhan hari raya ini biasanya yang wajib itu kan biasanya makan, kue-kue kering ya. Kalau pakaian itu plus minus. Kalau memang kondisinya lapang, dalam arti kata ada kelebihan uang THR, karena tahun lalu kita nggak belanja pakaian kan, karena tahun lalu memang sama sekali nggak boleh ngapa-ngapain kita. Mungkin tahun ini boleh, kalau memang tadi ya belinya dengan adanya diskon atau sale. Sekarang kan juga lagi ada program pemerintah Harbolnas kan di e-commerce. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau memang ada dana lebih. Kalau nggak, jangan. Gitu. Kalau enggak jangan dipaksakan ya. Nah, kadang-kadang kalau THR-nya full itu saja tidak cukup kadang-kadang karena harus bayar ini, bayar itu. Nah, sekarang ada skema yang mungkin terjadi adalah pembayaran THR secara dicicil. Nah, bagaimana cara mengatur THR-nya itu, Mas Aidil? Ya, makanya itu kalau memang THR-nya dicicil seperti tadi, maka kita harus benar-benar pisahkan dulu yang mana yang benar-benar esensial dan menjadi kewajiban. Ya, tadi kayak misalnya kalau memang ada penambahan biaya hidup, berarti biaya hidup dulu yang mesti ditambal kan itu kan. Kemudian zakat fitrah mungkin nggak terlalu besar ya bagi sebagian besar orang Indonesia yang penghasilannya UMR, harusnya sih mampu bayar zakat fitrah yang hanya 3,5 liter per orang ya, per kepala. Kemudian THR yang orang-orang yang membantu kita, nah ini yang mungkin masih bisa dicicil tergantung dari seberapa kita menerimanya. Kemudian yang paling terakhir yang bisa dicicil adalah yang memenuhi kebutuhan hari raya tadi. Seperti saya katakan bahwa tidak ada kewajiban untuk punya kue-kue kering, tidak ada kewajiban untuk beli baju baru, tidak ada kewajiban juga untuk bikin pesta di rumah karena sekarang juga masalah pandemi kan, gitu ya. Terus kemudian biasanya orang-orang Indonesia juga kalau lagi hari raya tuh suka ngecat rumah, nah, itu nggak ada kewajiban juga, gitu ya, untuk ngecat rumah. Jadi yang dikorbankan yang bukan wajibnya dulu, gitu ya. Jadi yang dicicil, yang diutamakan adalah yang wajib-wajib tadi. Nah, kalau misalnya kebutuhan sudah tercukupi, begitu baju lebaran tadi, begitu. Nah, kalau untuk investasi yang tepat, biasanya nih ibu-ibu suka rame-rame nih beli emas, itu tepat tidak sih kalau untuk investasi di mengelola THR ini, Mas? Ya, kalau memang apabila ada kelebihan dana, tadi misalnya contohnya nggak mudik ya. Kalau orang nggak mudik tuh biasanya harusnya ada sekitar 30-50% dari THR yang bisa
alokasikan untuk tabungan investasi. Tapi sebelum ke investasi kita lihat dulu apakah dana darurat sudah terpakai selama setahun terakhir kemarin. Karena masa pandemi pasti kan ada dong ya, income naik turun, ada ketidakpastian, mungkin ada masalah, kita menggunakan dana darurat. Nah, kita alokasikan dana daruratnya dulu, itu kita penuhi kalau memang sudah terpakai. Kemudian kalau ada kelebihan dana, baru boleh kita investasi, dan memang emas salah satu pilihan karena emas itu adalah investasi yang liquid. Dan kalau sewaktu-waktu kita mau pindahkan ke investasi lain yang lebih beresiko, emas resikonya tidak sebesar dibandingkan kalau kita langsung masuk ke pasar modal. Baik, intinya harus pintar-pintar mengelola keuangan, mana yang penting untuk kebutuhannya di hari raya, mana yang tidak penting. Terima kasih, tipsnya bermanfaat sekali Mas Aidil Akbar sudah bergabung bersama kami di News Siang. Selamat siang. Pemirsa, pemilik mobil berlapis berlian dan emas di Subang, Jawa Barat ternyata juga memiliki sebuah musola yang super mewah. News Siang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.